Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema untuk kali ini adalah tutorial membuat media tanam untuk segala jenis sayur-sayuran ataupun sayur mayur ya, supaya tumbuh dengan subur. Jadi bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dan takarannya berapa aja. Nah, ini disimak ya teman-teman ya, karena sesuai dengan prakteknya. Nah teman-teman, seperti ulasan saya yang tempo hari ya, kangkung ini masa panennya ini kurang lebih sekitar dari 25 hingga 30 hari lah. Ini harus segera dipanen, karena kalau nanti sudah ketuaan jadinya nanti alot. Nah ini waktu yang tepat untuk kita panen. Sekarang ini sudah genap di usia 25 hari. Nah lihat teman-teman ya, ini sudah 1 jengkal lebih tingginya. Nah keuntungan menanam kangkung ini tentunya sangat besar sekali ya, karena habis kita panen dia malah tumbuhnya itu malah justru lebih lebat lagi daripada pertumbuhannya yang pertama. Nah teman-teman, ini supaya nggak sanksi juga, sebelum saya uraikan secara detail bahan-bahan yang digunakan. Di sini saya menanam timun, menanam gambas, kemudian saya juga menanam jagung, saya juga menanam pare ya. Terus tidak tanggung-tanggung saya juga menanam kacang panjang, menanam untuk apa ini? Buncis ya, untuk jenis buncis, padahal media tanamnya hanya menggunakan karung, juga galon-galon yang tidak terpakai. Nah ini supaya nggak sanksi kalian untuk pertumbuhannya, tuh udah menghasilkan buah ya. Jadi kandungan yang terpenting, yang paling utama tentunya adalah tanah ya. Kita harus memilih jenis karakter tanah. Jadi karakter tanah itu yang bagus itu kalau untuk sayur mayur itu yang seperti ini. Jadi dia tidak tidak lengket gitu loh, karakternya itu lebih ke seperti ini, terpisah-pisah kayak gini. Jadi akar itu nanti akan lebih mudah untuk berkembang. Nah kalau akar mudah berkembang, otomatis mau tidak mau nanti batangnya ini lebih cepat besar ya. Terus kemudian daunnya pun nanti ini akan cepat suburnya. Jadi takarannya adalah 3 ember tanah. Terus kemudian yang dicampur ini sangat penting sekali ya untuk pertumbuhan jenis sayur mayur ini. Lihat, ini media tanamnya agak kehitaman ya, karena saya menggunakan kotoran ternak yang dicampur dengan bakaran limbah rumah tangga. Kita ambil abunya tuh ya, warnanya jadi menghitam. Sedangkan takarannya kalau tanahnya itu 3 bakaran limbah rumah tangga yang dicampur dengan kotoran ternak ayam, terutama ini 1 ember saja, jadi 3 dibanding 1. Dan karena media tanam ini sangat terbatas, maka kita harus ngakalin. Caranya yaitu kita bisa menggunakan sabut kelapa seperti ini ya, supaya nanti kompos organik kita ini, tanahnya ini tidak mudah memadat dan tidak mudah untuk kering, sehingga kita tidak bolak-balik nyiramin gitu ya. Dan kalaupun kalian tidak ada ini kompos, maksud saya adalah sabut kelapa, atau kalian tidak ada kokopit, kalian dapat menggunakan ini, lihat ya. Ya, ini saya gunakan sekam padi ya. Tuh. Jadi kalau untuk sekam padi, karena ini teksturnya sekam padi ini bisa menimbulkan hawa panas kalau kita asal-asalan menggunakannya, apalagi sekam mentah ya. Jadi pergunakan sekam yang sudah stok lama, jadi sudah menyatu dengan tanah. Maka dari itu jangan sampai salah untuk memilihnya. Nah takaran yang digunakan juga sama, 1 ember sekam ataupun kokopit. Terus kemudian tanahnya 3 ember dan kotoran ternaknya ini 1 ember. Jadi 3:1:1. Juga buat kalian yang ingin berbudidaya tanaman, jadi kalau nggak ada kebun, nggak ada tegalan, nggak ada sawah, sudah mulai sekarang jangan ragu lagi, kalian dapat menggunakan galon ya. Seperti ini, tingkat kesuburannya sudah jelas-jelas ini teruji. Dan
ini di galon ini sudah mulai pembungaan juga tuh ya. Ini kacang panjang ya. Saya juga tanam buncis. Dan kemudian untuk timun, nih teman-teman, timun ya. Timun kita juga bisa menggunakan karung, bisa menggunakan galon juga ya. Lihat untuk pertumbuhannya, apakah kalian masih sangsi lagi atau tidak, lihat ya. Dan ini saya khusus menggunakan bahan-bahan alami, saya tidak menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan bakmia, saya tidak menggunakan obat-obatan yang berbahan bakmia, karena menurut saya jika kita menggunakan bahan alami saja sudah hasilnya sudah bagus gitu. Jadi ya saya tidak menggunakan itu. Supaya ya nanti saya pikir karena ini akan saya konsumsi sendiri juga untuk kesehatan itu akan lebih baik. Dan di samping itu juga dapat menekan angka pengeluaran ya, pembiayaan sehingga tidak bengkak. Dan untuk pertumbuhannya pun sangat cepat. Jadi teman-teman, kalau saya suruh memilih antara sekam ataupun sekam mentah ataupun sekam yang sudah dibakar, ini hasilnya lebih bagus dari sekam yang sudah dibakar. Jadi mudah-mudahan informasi dari saya ini sesuai dengan prakteknya, ini akan memberikan perluasan dan kemanfaatan bagi teman-teman yang memang ingin berbudidaya bercocok tanam. Kemudian yang berikutnya penting untuk diketahui, di sini saya ingin membahas masalah kacang panjang. Jadi kacang panjang ini usia panennya dari 40 hingga 60 hari. Ini jika menggunakan bahan-bahan alami, organik ya. Panen normalnya itu segitu. Jadi ini juga sangat bagus sekali jika kita menggunakan galon. Nah, tapi ingat, galon ini harus dikasih sirkulasi teman-teman. Jangan sampai nanti nggak dikasih sirkulasi. Jangan sampai kalian gagal paham ya, yang belum pernah menanam dengan menggunakan galon. Karena dampaknya negatifnya menanam dengan menggunakan galon, kalau tidak dikasih lubang untuk sirkulasi udara, juga laju air untuk turun, maka saya pastikan nanti tanamannya akan kerdil ataupun nanti akan mati alias tidak tumbuh. Nah, kemudian untuk kacang panjang, ini serangan yang kita dapati biasanya adalah binatang-binatang semut-semut kecil, seperti ini. Jadi bukan kutu capuk ya teman-teman ya. Serangannya itu seperti ini. Cara mengusirnya kita dapat menggunakan wewangian yang alami juga, seperti batang serai yang ditumbuk, kemudian dikasih daun pandan, direbus, dikasih bawang putih, lalu semprotkan kepada bagian yang dihinggapi oleh serangga ataupun semut-semut yang mengganggunya. Bahkan kita juga bisa berbudidaya tomat ya dengan menggunakan karung ataupun galon. Nah, ini saya juga malah menanam jagung juga ya. Nah, ini untuk tomat ya, ini sudah mulai pembungaan dan sudah siap untuk berbuah ya. Nanti akan tetap selalu saya update supaya nanti teman-teman tidak lagi sanksi ketika saya memberikan berbagi tutorial terhadap kalian semua. Jadi segala jenis tanaman saya akan coba rawat satu demi satu, tanam satu demi satu, dan akan pembuktian. Jadi buat kalian yang memang menyukai dengan konten tanaman ya, yang mungkin kalian masih sama-sama belajar seperti saya ya, kalian sudah mensubscribe dengan di channel yang tepat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jagung ya, jagung pun ini sudah mulai berbunga. Jadi teman-teman, untuk jagung ini juga kita bisa menanam di galon. Oh ya teman-teman, proses menanam jagung ini nanti untuk wilayah daun di bawah seperti ini dia akan menguning. Kalian jangan kaget, ini tidak apa-apa, memang prosesnya itu kalau jagung seperti ini ya. Dia daunnya ini yang paling bawah ini nanti akan menguning, kemudian akan mati, karena dia akan menyusul dengan daun yang baru yang masih segar di atasnya seperti ini. Nih seperti ini, sehingga nanti jagung kita itu bisa tumbuh dengan tinggi dan kemudian lalu dia akan berbunga seperti ini, dan lalu dia setelah berbunga akan memunculkan buahnya. Nah, calon bakal buah itu berada di tempat yang seperti ini. Dia agak gemuk ya, agak cekung seperti ini. Nanti ini akan muncul buahnya. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah selesai ya saya menjelaskan ulasannya. Mohon maaf ini karena saya juga ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggal. Jadi video kita sampai di sini dulu, dan